Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kakak Euni senang sekali loh dapat bertemu adik-adik dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini, meskipun secara virtual. Kakak harap adik-adik semua dimanapun berada tetap selalu sehat dan bersukacita ya. Baiklah adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita saat dulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Adik-adik, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk setiap kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami sampai pada saat ini. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau selalu mengasihi dan menyertai kami. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi akan memulai ibadah kami. Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian yang kami sampaikan kepadamu. Dan dalam mendengarkan firman Tuhan, kami beroleh hikmat pengertian dari Engkau. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir, agar semua boleh berjalan baik dan atas tuntunan kasih Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 71 ayat 15. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hati, pikiran, serta pendengaran kami, sehingga firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkati juga Kak Brinda yang akan membawakan cerita-Mu. Biarlah apapun yang ia boleh sampaikan dapat dimengerti oleh adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan firman ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Lukas 10
ayat 1 sampai 24. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat padamu.' Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu, dan serukanlah, 'Juga debu kotamu yang melekat pada kaki, kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat dan juga penuh sukacita ya, karena hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap? Coba tunjuk tangan. Nah, kalau sudah siap adik-adik, coba duduk yang rapih dulu. Ya, jangan ngobrol-ngobrol lagi supaya bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Oke? Oke, nah hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Tuhan Yesus yang mengutus 70 murid untuk memberitakan firman Tuhan adik-adik. Wah, banyak sekali ya. Iya adik-adik, Tuhan Yesus tidak melayani sendiri. Tuhan Yesus memakai banyak orang untuk dapat melayani, memberitakan firman Tuhan. Termasuk juga Tuhan Yesus memakai kita, memakai adik, memakai kakak, memakai mama, papa, opa, oma, semua orang untuk akhirnya dapat melayani adik-adik. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita adik-adik. Kita juga sangat mengasihi Tuhan Yesus kan? Makanya kita harus melayani. Bagaimana caranya melayani, Kak? Dimulai dari hal kecil aja dulu adik-adik. Ketika adik-adik di rumah, adik-adik bisa membantu orang tua. Contohnya, ketika adik-adik main, terus mainannya berserakan, apa yang adik-adik lakukan? Membiarkannya atau membantu membersihkannya? Iya, harus dibereskan ya adik-adik. Adik-adik bisa beresin sendiri, jangan lagi mama yang beresi. Kita yang main, kenapa orang lain yang membereskannya?
Kalau kita yang bermain, harus kita ya yang beresin, atau adik-adik bantu mamanya juga membereskan mainan. Contohnya lagi ketika adik-adik di rumah beribadah bersama dengan keluarga. Nah, adik-adik bisa memimpin dengan cara membawa doa ataupun membaca Alkitab. Adik-adik juga bisa melayani ketika kakak layan meminta tolong adik-adik untuk membantu membuat rekaman video bernyanyi untuk ibadah PA atau membaca Alkitab. Itu juga bentuk melayani adik-adik. Nah, banyak sekali ya adik-adik hal-hal baik yang dapat kita lakukan untuk melayani Tuhan. Nah, sekarang coba kita lihat dulu yuk video yang berikut ini. Budi adalah seorang anak yang terkenal cukup cuek dan penyendiri di kelasnya. Walaupun teman-temannya bermain di dalam ataupun di luar kelas, dia asik dengan dirinya sendiri. Begitu pula ketika ada teman sekelasnya yang sedang mengalami kesulitan, ia masih tetap sibuk dengan dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Budi melihat Nathan, teman sekelasnya, sedang memberikan sebungkus makanan kepada seorang gelandangan yang kelaparan di depan sebuah toko makanan. Ia pun bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau memberikan makanan kepada orang itu, padahal ia bukan anak yang kaya? Dan pertanyaan itu pun terus timbul dalam hatinya, dan Budi mulai ingin tahu lebih dalam lagi tentang Nathan. Keesokan harinya, Budi yang ingin tahu tentang Nathan mulai mengamati keseharian Nathan. Ia pun melihat Nathan mengambil sampah yang tercecer di lorong sekolah dan memasukkannya ke tempat sampah. Menolong guru untuk membawa buku yang terlalu berat, menolong anak kecil untuk menyeberang jalan, bahkan ia menghibur teman yang sedang sedih. Budi mulai heran akan sikap Nathan dan kembali bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau melakukan semua hal itu? Suatu ketika, Budi merasa pusing karena tidak mengerti tentang pelajaran yang diberikan guru kepadanya. Hal itu membuatnya tidak beristirahat saat jam istirahat dimulai. Nathan yang dari kejauhan melihat Budi datang dan membantunya agar dapat mengerti tentang pelajaran itu. Budi yang terheran akan sikap Nathan bertanya kepadanya, mengapa kamu mau menolongku dan orang lain? Bahkan mau membersihkan sampah yang tercecer di lorong sekolah kemarin? Dengan senyum Nathan menjawab, aku teringat akan hal ini, bahwa Tuhan Yesus telah berbuat baik kepadaku. Dia mau mengorbankan dirinya disalibkan, agar aku dapat selamat dari dosa. Ia mau mengampuni dosa-dosaku. Jadi, aku mau berbuat baik kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Sebagai anak Tuhan, kita juga harus berbuat baik kepada siapa saja tanpa membedakan, supaya mereka juga tahu bahwa Tuhan Yesus juga baik kepada mereka. Nah, adik-adik, video tadi kembali mengingatkan kita untuk dapat melayani dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka dari itu kita nggak perlu malu, nggak perlu takut, karena Tuhan pasti akan menolong. Walaupun ada teman-teman adik-adik yang tidak suka, tapi kita harus tahu bahwa kita melayani untuk Tuhan. Memang adik-adik melayani itu mudah, tapi banyak tantangannya. Kembali lagi kepada diri kita masing-masing, apakah kita mau atau tidak untuk melakukannya. Kakak yakin adik-adik semua pasti mau melakukannya, karena kita tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, maka kita juga harus semangat dalam melayani Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Adik-adik kami baru saja mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang mereka dengar dapat mereka lakukan di kehidupan mereka sehari-hari. Bapa di dalam surga, mampukan adik-adik lain kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan anak-anak yang menjadi Tuhan Yesus kehendaki. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa untuk mereka
adik-adik lain kami di dalam masa pendidikan mereka, untuk mereka yang sekolah langsung tatap muka maupun di rumah. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan ikut campur tangan di dalam pendidikan mereka, agar di dalam setiap cita-cita mereka dapat mereka gapai. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga mau berdoa untuk orang tua, adik-adik lain kami, papa, mama, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, berikan mereka kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, hikmat dan kebijaksanaan dalam mendidik dan membesarkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk gereja di seluruh muka bumi ini, terkhusus gereja kami, GPIB Immanuel Medan. Tuhan berkati gereja kami, biarlah semakin banyak umat Tuhan yang datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Pendeta beserta dengan keluarga, majelis, presbiter, diaken, penatua, seluruh komisi, seluruh pelkat, setiap orang yang ikut campur tangan di dalam pelayanan Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara ini, Indonesia, biarlah menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya, TNI, Polri. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang masih belum reda ini. Semakin banyak varian-varian virus yang baru, tapi kami percaya pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Sertai kami Tuhan, dimanapun kami berada. Berikan kami tubuh yang sehat, imun tubuh yang kuat, biarlah kami dapat melakukan aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak lain yang melayani di minggu hari ini. Biarlah Tuhan berkati, berikan sukacita, agar mereka semakin semangat melayani Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Berkatilah persembahan kami ini agar menjadi berkat bagi gereja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa.
Bapa yang Maha Kasih, terima kasih kami boleh melakukan ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan, firman yang telah kami dengar bisa menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami sepanjang minggu ini. Ajari kami Tuhan untuk selalu mentaati setiap perintah-perintah Tuhan yang boleh kami dapatkan. Biarlah hidup kami semakin lebih baik lagi ke depannya. Tuhan Yesus, berkatilah kami sepanjang minggu ini, agar yang kami lakukan dan kerjakan semuanya boleh berjalan dengan baik dan atas tuntunan kasih Tuhan. Bapa, kiranya Engkau ingatkan kami minggu depan untuk selalu tetap setia dalam beribadah kepadamu. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai ya. Kakak ucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Adik-adik semua harus tetap bersuka cita dan tetap selalu sehat ya. Oh iya adik-adik, tetap selalu menjalankan protokol kesehatan ya, dengan cuci tangan dan memakai masker kemanapun adik-adik pergi. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.